Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yuli Herina Hamid SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah kewirausahaan. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Syifa Humaira, dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya bersama teman-teman saya yaitu Arina Putri, Nadia Ramadhani, Fitria Ramadina, Mira, dan Cut Hadira Rahma. Jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin membuat video presentasi dengan judul materi kami yaitu tren dan peran e-commerce dalam pengembangan bisnis di Indonesia. Jadi untuk pembahasan materi akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Arina Putri, saya sebagai pemateri 1. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Menurut para ahli, e-commerce merupakan aktivitas perdagangan yang mencakup proses pembelian, penjualan, pertukaran informasi, pelayanan pelanggan, hingga transaksi pembayaran yang dilakukan secara digital. E-commerce memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli karena transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, e-commerce juga membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi karena mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan bisnis. Nah, perlu diketahui bahwa e-commerce itu berbeda dengan marketplace biasanya. E-commerce biasanya dimiliki oleh satu perusahaan atau toko tertentu yang menjual produk sendiri. Nah, sedangkan marketplace merupakan platform yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu tempat jiwa. Halo guys, perkenalkan nama saya Fitria Ramadina, saya sebagai pemateri kedua. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan internet dan penggunaan smartphone di berbagai kalangan masyarakat. E-commerce memberikan kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus memiliki toko fisik. Selain itu, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, AI, mobile e-commerce, chatbot, dan media sosial semakin mendukung kemudahan transaksi serta pemasaran produk secara digital. Tingginya aktivitas masyarakat di media sosial juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk membangun kepercayaan konsumen melalui promosi dan ulasan pelanggan. Dengan kondisi tersebut, e-commerce berpotensi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan bisnis dan perekonomian Indonesia di era digital. Halo guys, perkenalkan nama saya Cut Hadira Rahma sebagai pemateri kelima. Agar transaksi elektronik dapat berjalan dengan aman dan efisien, e-commerce didukung oleh berbagai standar teknologi. Salah satunya adalah Electronic Data Interchange atau EDI, yaitu sistem penukaran dokumen bisnis secara elektronik antar perusahaan. Selain itu, terdapat Open Buying on the Internet atau OBI yang membantu sistem e-commerce agar dapat saling terhubung. Terdapat pula Open Trading Protocol atau OTP yang digunakan dalam proses pembayaran elektronik. Nah, dalam spek keamanan, e-commerce menggunakan teknologi seperti Secure Socket Layer atau SSL yang berfungsi melindungi data selama proses transaksi berlangsung. Kemudian ada Secure Electronic Transaction atau SET yang digunakan untuk meningkatkan keamanan transaksi kartu kredit. Nah, keberadaan standar teknologi ini sangat penting untuk menciptakan transaksi online yang aman, cepat, dan juga terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Syifa Humaira dengan NPM 240610401038. Saya sebagai pemateri keempat.
Perkenalkan, nama saya Dwi Syifa Humaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tren perkembangan e-commerce di Indonesia. Jadi, untuk saat ini perkembangan e-commerce di Indonesia semakin cepat karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet dan smartphone. Salah satu tren yang berkembang adalah penggunaan AI dan machine learning untuk memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, transaksi melalui smartphone atau mobile commerce juga semakin meningkat. Banyak platform e-commerce kini menggunakan chatbot dan virtual assistant yang dapat membantu pelangganan selama 24 jam. Di Indonesia, beberapa platform e-commerce yang populer adalah Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Shopee banyak digunakan untuk membeli produk fashion, Tokopedia populer untuk produk elektronik dan makanan. Sedangkan Lazada cukup kuat pada kategori elektronik. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, proses berbelanja menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Halo semuanya, terima kasih Mira sebagai pemateri. Baik, materi selanjutnya itu adalah keuntungan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh e-commerce. Jadi yang pertama, keuntungannya itu bagi para pelaku usaha, yaitu jangkau pasar yang lebih luas hingga tingkat nasional dan juga internasional. Kemudian mengurangi biaya operasional dibandingkan dengan toko fisik. Dan yang ketiga itu, proses transaksi akan lebih mudah dan juga efisien. Dan yang keempat, memudahkan promosi produk melalui platform digital. Kemudian, keuntungan bagi para konsumen, yaitu belanja dapat dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Memiliki banyak pilihan produk, harga lebih terjangkau dan sering mendapatkan promo, dan terakhir itu menghemat waktu dan juga biaya transportasi. Kemudian kelebihannya, otomatisasi, yaitu mengurangi proses manual dalam transaksi. Kemudian ada integrasi yang meningkatkan efisiensi dan aktivitas bisnis. Kemudian ada publikasi memudahkan promosi dan pemasaran. Kemudian ada interaksi yang mempercepat komunikasi antara penjual dengan pembelinya. Kemudian terakhir ada transaksi, yaitu memudahkan proses pembayaran dan juga pembelian secara online. Berikutnya ada tantangan dan resiko e-commerce. Nah, tantangan e-commerce apa saja sih? Nah, tantangan e-commerce itu ada persaingan bisnis yang semakin ketat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, pengelolaan dan keamanan data pelanggan, kendala logistik dan distribusi barang. Nah, terus apa aja tuh resiko e-commerce-nya? Nah, resikonya tuh ada kebocoran atau penyalahgunaan data, penipuan dan kejahatan, gangguan sistem atau kesalahan teknis, kerugian akibat keterlambatan pengiriman barangnya, mungkin ada kendala di perjalanan. Nah, itu bisa jadi membuat resiko. Nah, terus selanjutnya tuh ada pelanggaran regulasi yang dapat menimbulkan sanksi hukum. Nah, gimana tuh solusinya? Nah, solusinya itu yang pertama meningkatkan sistem keamanan digital, mematuhi regulasi yang berlaku di dalam perusahaannya. Nah, selanjutnya tuh memilih mitra logistik yang terpercaya, yang aman. Jangan sembarangan memilih mitra logistik yang asal-asalan, itu nanti akan sangat bahaya dan berisiko. Nah, terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya dan menjadikan layanannya tuh lebih baik dan lebih bagus lagi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah business to business atau B2B, yaitu transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau pelaku bisnis. Contohnya perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku dari perusahaan pemasok. Yang kedua adalah business to consumer atau B2C, yaitu transaksi antara perusahaan dengan konsumen secara langsung. Contohnya pembelian produk melalui website resmi suatu perusahaan. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C, yaitu transaksi antar konsumen. Contohnya jual beli barang bekas melalui platform online. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B, yaitu konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Selain itu, terdapat juga beberapa bentuk lain seperti collaborative commerce, government to citizen atau G2C, intra-business commerce, serta mobile commerce atau m-commerce yang dilakukan melalui perangkat mobil seperti smartphone. Keberagaman jenis e-commerce menunjukkan bahwa teknologi digital dapat digunakan dalam berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan masyarakat.
Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari pemateri pada hari ini. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan bentuk perdagangan modern yang memanfaatkan internet sebagai sarana utama dalam melakukan transaksi bisnis. Perkembangan e-commerce di Indonesia didukung oleh peningkatan penggunaan internet dan kemajuan teknologi digital, serta perubahan perilaku masyarakat yang semakin menyukai transaksi online. E-commerce memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan transaksi, efisiensi waktu, dan perluasan jangkauan pasar. Namun, terdapat pula berbagai tantangan seperti keamanan data, persaingan bisnis, dan kendala logistik yang perlu diatasi. Dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan teknologi yang tepat, e-commerce dapat menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan bisnis di Indonesia, khususnya bagi UMKM. Sekian pemasaran materi dari kelompok kami mengenai tren dan peran e-commerce dalam pengembangan bisnis di Indonesia. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.